warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus takmir solidaritas, para bapak, saudara-saudara, seluruh jamaah solidaritas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, atas segala nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Kita masih bisa menghadiri acara kajian Islam kuliah Ramadan. Mungkin pada minggu keempat ini adalah yang terakhir selama dalam bulan Ramadan. Nantinya takmir akan melanjutkan kembali kajian Islam di luar bulan Ramadan seperti biasa, yaitu setiap hari Sabtu atau subuh. Salam dan salam semoga tetap selalu tercurah kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalahnya sehingga mengantarkan kita menuju kepada alam kesempurnaan. Para bapak, saudara-saudara, marilah acara kajian Islam kuliah Ramadan ini kita awali bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa nanti penyampaian materi 15 menit kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Itu kepada Dr. Ustaz bisa kami permisi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, para mustami'in, mari kita mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, dan Allah memberikan kelengkapan dalam hidup ini. Allah memberikan modal untuk kita menjadi makhluk yang paling baik dari sekian banyak makhluk. Sesuai dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam yang paling baik, yang paling bagus pembentukannya. Jadi kita kalau dibanding dengan makhluk yang lainnya, para jamaah, kita ini yang paling bagus. Sampean oning kamotak
Oning kamu otak monyet. Coba situng monyet, situng akulah atau warna zambian. Toju kedua. Si paling gendeng Mas Era. Mas Era. Cek ngocak monyet. Si paling gendeng manusia. Itu ambil saja yang paling manusia yang paling tak pati genteng, si paling tak genteng, coba gitu. Lalu didudukkan bersama dengan monyet, mana yang paling genteng? Pakun manusia Pak. Seganteng-gantengnya monyet, pakun gentengan manusia. Karena itu secara pembentukan kita sudah yang paling bagus, si paling genteng pembentukan fisiknya, termasuk pembentukan mental, cara berpikir, manusia yang paling maju. Maka sangat tidak benar memisalkan pada satu keyakinan manusia itu nenek moyangnya adalah monyet. Sudah dapat pelajaran ini? Saya yakin banyak yang dapat. Termasuk saya dulu ketika sekolah, kita diajari teori evolusi, bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera, rekan kera sakti. Justru kita ini berbeda, dan kita punya satu keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nenek moyang manusia, ya manusia. Siapa lagi kalau bukan Nabi Adam alaihi salam. Ini akidah Pak, bukan main-main. Akidah menikah. Makanya para guru yang berprofesi guru pengajar di tingkat SMP, SMA, kalau memberi pendidikan atau memberikan materi tentang teori evolusi, harus ditegaskan dan dipilah bahwa ini bukan teori yang diajarkan dalam Islam. Si ajari Islam gak dinto, akidah kita manusia berasal dari manusia. Surat Al-Nisa ayat pertama. Seringi baca ayat dasar para khotib. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ibu aja sareng para khotib. Uning artinya. Artinya senika, hai manusia, Allah kadito memanggil umat manusia. Berarti Nabi memanggil umat manusia, Allah tidak membedakan baik dia beriman tidak beriman, pokoknya mana manusia. Beda dengan ayat wajib puasa, orang-orang beriman dengan yang dipanggil. Berarti kalau Allah memanggil manusia, baik yang beriman tidak beriman, mau kafir mau percaya kepada Allah, pokoknya dipanggil oleh Allah. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, pencipta kalian. Siapa lagi kalau bukan Allah? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, jiwa yang satu dan istrinya, berkembanglah menjadi komunitas dan populasi manusia, laki-laki dan perempuan sampai sekarang. Pertanyaan, jiwa yang satu itu siapa? Tentu Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam.
Yang sering ya diceritakan, bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah menjelaskan kepada malaikat. Ayatnya gimana? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, saya mau menciptakan di muka bumi khalifah. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan makhluk man, artinya man itu al-aqil, makhluk yang berakal, jadi manusia, makhluk yang berakal yang akan menumpahkan darah, akan merusak di muka bumi dan menumpahkan darah. Ini malaikat bukan tahu masa depan, bukan malaikat tahu masa depan, belum diciptakan sudah berani bertanya. Malaikat bukan tahu masa depan, bukan. Malaikat itu mengaca kepada masa lalu. Sebelum Allah ciptakan manusia, bumi ini sudah ditempati oleh makhluk bernama jin. Jadi bangsa jin jauh sebelum Nabi Adam diciptakan sudah menempati bumi. Dan di antara bangsa jin ada yang dipilih oleh Allah untuk diangkat derajatnya lalu ditempatkan di langit pertama. Jin itu bernama Azazil, yang kelak ketika dalam perjalanannya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Azazil menjadi sombong, dan kesombongannya itulah yang membuat tidak mau taat kepada Allah sehingga dikutuk menjadi iblis. Artinya apa? Iblis pun berasal dari bangsa jin. Wa kana minal jan, kata Allah adalah iblis berasal dari bangsa jin. Nah ceritanya, kok bisa malaikat tahu? Bukan tahu ya, malaikat mengaca kepada masa lalu sehingga bertanya, ya Allah, engkau menciptakan makhluk yang bakal merusak dan menumpahkan darah di bumi. Karena ketika Allah ciptakan bangsa jin, ternyata bangsa jin tidak mampu mengelola bumi. Justru mereka saling bersengketa satu sama lain, saling menumpahkan darah sesama bangsa jinnya. Lah singkat cerita, Allah kemudian mengirim Azazil untuk mendamaikan bangsa jin, pasukannya malaikat, sehingga didamaikan. Nah pada akhirnya Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Maka wajar malaikat bertanya, ya Allah, apa engkau menciptakan makhluk yang bakal merusak kembali dan menumpahkan darah kembali, ya kan? Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi keyakinan kita bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Ini panjang ceritanya, cuman langsung lompat saja. Ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, Nabi Adam menikmati kehidupan di surga. Ada makhluk-makhluk yang lain, tapi beliau merasa ada sesuatu yang kurang. Hanya saja tidak tahu apa sih yang kurang itu. Maka satu ketika Nabi Adam tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari tulang rusuk yang kiri, tulangnya Pak, ya, kalau yang dibikin bakso iga itu kan tulangnya kan. Ini diambil bukan untuk jadi bakso Pak, diambil oleh Allah tulangnya untuk diciptakan makhluk yang baru. Selesai penciptaan, makhluk yang baru tercipta duduk di samping Nabi Adam. Bangun Nabi Adam, bangun, bertanya, man anta, man anti, siapa kamu?
Menjawablah makhluk yang baru tercipta, imro'atun, perempuan. Lima khuliqti, untuk apa kamu diciptakan? Litaskuna ilayya, agar engkau tenang dan tentram kepadaku. Berarti diciptakan istrinya. Baru di situ Nabi Adam merasa lebih lengkap hidup. Karena itu kita memiliki naluri bahwa siapapun hidup di dunia, walaupun kaya sekaya apapun, muntan di bini bapak pun tak sempurna. Insafari, malir kan? Ya, ini setuju ya. Jadi siapapun hidup di dunia, kalau tidak memiliki istri mesti tidak sempurna. Ya memang bukan tidak mau menikah, cuman kadang diantara faktornya dia lebih memilih takdir untuk tidak menikah, atau sudah cari-cari istri tapi belum takdirnya. Saya punya teman baru meninggal istrinya, langsung pingin nikah lagi, nangis terus kepada Allah. Setiap menjelang subuh nangis terus. Ternyata sekitaran, kalau tidak salah 2 atau 3 bulan itu dapat istri yang dia cerita, ini yang saya cari selama ini, Ustaz. Berarti istri pertama ya tidak sesuai dengan harapan. Jadi para jemaah sekalian, mungkin kita ini oleh Allah tidak diberikan apa yang kita harapkan, atau mungkin tidak segera diijabah oleh Allah permintaan kita. Mungkin doa kita belum sungguh-sungguh, atau mungkin doa kita belum sampai tingkatan menangis. Kok bisa? Karena orang kalau sudah dia berdoa sampai tingkat menangis, itu artinya doanya diijabah oleh Allah. Dan itu dikatakan oleh para ulama, semisal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan di antara doa, ciri atau tanda doa dijabah oleh Allah, orang itu menangis, hatinya bergetar, kulitnya bahkan bergetar, bangun bulu-bulunya dia bangun, menangis kepada Allah. Itu tandanya Pak, doanya diterima oleh Allah, dijabah. Makanya beda ya antara orang berdoa sampai menangis dengan orang yang doanya tidak sampai menangis. Timun misalnya kalau sampai nikah tu diterima tu anak mungkin tak sampai nangis. Nah, kalau bisa sampai menangis itu luar biasa. Tapi kembali kepada Nabi Adam. Para jemaah sekalian, ketika Nabi Adam sudah hidup dengan istrinya dinamai Hawa, lalu malaikat bertanya, "Ya Adam, masmuha?" Siapa nama istrimu? Menjawab, Hawa. Hawa itu artinya ya Hawa. Lima sumiyat Hawa. Kenapa dinamai dengan Hawa? Li'annaha khuliqat minal hayyi. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, sesuatu yang mati. Sedangkan istrinya Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dan ketika Allah turunkan ke bumi, kelak memiliki keturunan dan akan menjadi kumpulan manusia sampai sekarang menjadi populasi. Yang artinya apa? Nenek moyang kita adalah Nabi Adam, bukan monyet. Saya dulu masih ingat Pak, ketika sekolah tingkat menengah, guru saya tanya, kenapa diajari tentang teori ini? Terus ya bahasanya bukan bahasa seperti sekarang ya, bahasanya bahasa
masih sekolah lah. Bukannya manusia pertama itu Nabi Adam. Ternyata gurunya pun tidak bisa menjawab dengan benar. Dia menjawab, mungkin yang dimaksud dengan nenek moyang monyet itu adalah monyet yang berasal dari Bani Israel. Karena menentang Allah dan Rasulnya, maka Bani Israel dirubah menjadi monyet. Pertanyaannya lagi, kan yang dirubah jadi monyet dan babi, lah kemana babinya? Jadi tidak bisa menjawab, karena memang tidak ilmiah. Kalau misalkan nenek moyang kita monyet, mestinya monyet-monyet sudah nggak ada, jadi manusia semua, nggak ada orang hutan. Tapi saya yakin kita semua tidak percaya dengan teori manusia, tapi kita percaya dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya yakin manusia pertama adalah Nabi Adam. Sampeyan bener yakin? Nah, sebungki. Sebung si yakin kamu nyet. Semua kita yakin Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, itu artinya Allah sudah tentukan kadar-kadar kita. Allah sudah menentukan jalur-jalur hidup kita. Hanya saja kita tidak tahu seperti apa jalannya, seperti apa di masa depan. Bahkan ketika kita sebelum dilahirkan, kita nggak merasa akan dilahirkan. Makanya Allah memerintah itu dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkur. Apakah belum datang kepada manusia suatu masa di mana manusia belum berbentuk manusia, belum berbentuk syai'an mazkur, sesuatu yang disebut manusia belum disebut manusia. Allah ini memerintah kepada kita, kamu mikir coba, dulu sebelum kamu dilahirkan kamu belum manusia. Tiba-tiba kita sekarang dilahirkan, sudah jadi orang besar. Kita belum pernah berpikir sebelum dilahirkan mau dibikin seperti apa, modelnya, bentuknya, belum berpikir, Pak. Alhamdulillah, bukan jadi monyet kita, Pak ya. Jadi manusia. Dan alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan normal. Karena ada yang terlahir dalam keadaan tidak normal. Itu artinya apa? Sudah ditentukan kadarnya. Jalan hidup kita di masa depan bahagia, rizkinya lancar, rizkinya sempit, itu sudah ada kadarnya. Cuman oleh Allah dirahasiakan. Untuk apa? Supaya kita ini punya ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Hati kita bergantung kepada Allah. Perbuatan kita menyerahkannya kepada Allah. Kerja keras kita tetap mengembalikan hasilnya kepada Allah. Tidak boleh mengembalikan hasil kepada kemampuan diri kita, itu sombong. Tetap kita boleh sakit berobat, ikhtiarnya silakan berobat, datangi dokter, beli obat. Tapi kesembuhan hasilnya tetap datang dari Allah. Makanya tadi diminta temanya apa? Kalau tidak ingin capek, sudah pasrahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kita ini dalam keyakinan semuanya kan dari Allah. Ada orang yang oleh Allah dibikin hidupnya melarat. Kalau dia yakin, ya sudah datang dari Allah. Kenapa? Semuanya penuh dengan hikmah. Mungkin di dunia dibikin melarat, tapi nanti di akhirat dibikin kaya. Jadi nggak ada capeknya, Pak. Di dunia dibikin sakit, tapi nanti di akhirat Allah akan balas itu dengan kebahagiaan. Jadi nggak ada kecewa dengan keputusan Allah. Cuman kadang kita ini yang tidak sabar, kita tidak sadar. Kalau kita mau hitung-hitung para jemaah sekalian, yang paling merasa sakit sebenarnya
adalah para nabi. Itu sudah Rasul katakan itu. Manusia yang paling besar ujiannya para nabi. Tapi kadang kita merasa kehidupan sempit, merasa paling besar ujian adalah saya. Bukan, Pak. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, ya para sahabat, orang-orang setelahnya. Maksudnya apa? Orang yang besar ujiannya itu adalah orang yang memperjuangkan iman dalam hidup. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah, besar tantangannya, mesti diuji. Mesti diuji. Apalagi dalam keadaan kita sempit, hidupnya sudah miskin, melarat, fasilitas tidak ada, mau dimakan bahkan mungkin susah, ditambah lagi perintah supaya beribadah. Nah, kalau orang tidak sabar, Pak, orang miskin, fakir yang tidak sabar, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Akhirnya mikir, enak orang kaya. Jadi orang kaya, mau ke masjid, tinggal ambil kontaknya. Mau lebaran, tinggal ambil uang beli pakaian yang baru. Kenapa? Karena tidak puas dengan keputusan Allah. Ini berarti dia sudah berburuk sangka dengan Allah. Justru orang-orang yang dibikin miskin oleh Allah, dia tidak punya banyak tuntutan. Kalau tuntutannya sedikit, beribadah kepada Allah sebenarnya lebih tenang, Pak. Lebih tenang. Coba orang yang tuntutannya banyak, para pebisnis itu, semakin besar usahanya, semakin besar yang dia pikirkan. Kalau cuma jualan gorengan, yang dipikirkan cuma itu saja. Tapi kalau jualannya perusahaan toko kan banyak yang dipikirkan. Akhirnya Pak, terbengkalai juga untuk beribadah kepada Allah. Sungguh luar biasa. Ada orang miskin yang dia sabar, dia tetap berusaha mendekat dengan Allah. Sungguh luar biasa. Ada orang kaya yang dia bersyukur, dia meyakini semua kemudahan datang dari Allah, sehingga dia pun juga ingin dekat dengan Allah. Tapi yang celaka itu kaya sombong. Yang lebih celaka itu sudah miskin masih sombong lagi. Kalau orang kaya, Pak, dia sombong, kan masih ada sesuatu yang diandalkan walaupun dosa. Sila miskin, isora sholat, ja sholat tak masuki jangan. Sombong kepada Allah. Insya Allah nggak ada di sini, Pak. Nggak ada yang ngaku. Para jemaah sekalian, jadi kita ini takdirnya sudah ada. Bahkan Nabi mengatakan, kullu syai'in biqadar, hatta al-ajzi wal kais. Segala sesuatu itu ditentukan dengan kadarnya, dengan takdirnya, sampai yang namanya lemah dan cerdas. Fisik kita lemah, itu sudah takdir dari Allah. Kecerdasan kita ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, itu juga dari Allah. Ya, jadi jangan pernah kita ini merasa tidak puas, ya Allah si fulan cerdas, saya enggak. Enak si fulan sudah pinter, kaya, terkenal, ilmunya banyak, lah saya dapat apa? Dia kan tidak puas dengan keputusan Allah. Bisa jadi di dunia dibalik, di akhirat dibalik pada kehidupan di dunia. Makanya dalam diri kita mestinya ada dua. Kalau tidak syukur, ya sabar. Kalau tidak syukur, ya sabar. Pada zaman dahulu ada cerita ini. Seorang raja jalan-jalan dengan pengawalnya, sampailah di padang pasir. Dia mendapati seorang wanita cantik, muda. Di sampingnya seorang laki-laki yang sudah tua. Wajahnya juga tidak ganteng lah, ya, laki-laki tua. Bertanya raja ini, "Hai gadis, apakah itu bapakmu?" "Bukan, ini suamiku." Aduh, tak kerjat lah, ya. Perempuannya cantik, suaminya sudah tua lagi.
Wajahnya mungkin tidak menarik lah. Heran raja ini, kenapa kamu bisa menerima suami yang semacam itu? Perempuan tadi menjawab, barangkali dalam diriku ada keburukan, sehingga ada ada keburukan, sehingga aku dalam diriku ada dua. Dalam diriku ada dua hal, sabar dan syukur. Ketika Allah memberikan kelebihan kepadaku, aku mesti bersyukur. Dan ketika Allah memberikan suami yang semacam ini, aku mesti bersabar. Jadi tidak ada yang namanya kecewa-kecewaan, Pak. Ya, nggak ada yang namanya capek ngurus suami yang sudah tua, nggak ada. Yang ada itu apa? Kalau nggak sabar mesti syukur. Akhirnya apa? Hidupnya tenang. Tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Aduh, tetangga saya lebih enak, lebih kenyang, lebih bahagia, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Akhirnya kan capek hidup ini. Padahal bisa jadi di dunia diuji, di akhirat akan dibalas dengan balasan yang lebih baik. Makanya Allah akan mengapresiasi orang kaya di dunia enak memang, tapi ingat di akhirat hisabnya panjang. Ya, jadi sesugi-sugi panika gak bangga, Pak. Di akhirat hisabnya paling panjang, Pak. Orang miskin hidupnya mungkin tidak nyaman, serba kekurangan, tapi ingat ketika dihisab nanti pada hari kiamat paling cepat. Karena kan tidak ada yang mau dihitung. Apa sih hitung apa? Orang sebenarnya oleh bahasa 100.000 paling lagi. Insya oleh 100 gini kan. Mending tak oleh 50. Mending paling sekali. Yang dihitung tidak banyak, tapi para pebisnis besar, pengusaha yang hartanya demikian, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghitung semua, dihisap oleh Allah. Jadi pun semakin kulun sampai nikah miskin pun Allah tenang, tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain, biar tidak capek. Iri juga tidak bikin kita kaya, senang dengan harta orang lain atau takjub dengan harta orang lain juga tidak membuat kita berubah. Tetap begitu-begitu saja. Ya biasa saja. Ketemu dengan orang kaya biasa, ketemu dengan orang miskin tetap hormat. Cuman kadang kita punya karakter manusia, ketemu dengan orang kaya merasa takjub, ya. Ketemu dengan orang miskin meremehkan. Ini nggak baik. Bahkan Nabi mengatakan, man tawadha'a li ghaniyin liginahu faqad zahaba sulusatini. Barang siapa yang tawadhu, tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, dia sudah hilang 2/3 agama. Gimana yang benar? Kita hormati, kita hargai, kita muliakan karena dia adalah hamba Allah, bukan karena harta yang dia miliki. Kalau sudah kita memuliakan karena hamba Allah, ketemu dengan orang kaya kita hormati, ketemu dengan orang miskin juga tetap kita hormati. Tapi kalau kita menghormati karena materi, ketemu dengan orang kaya kita hormat sedemikian rupa, ketemu dengan orang miskin kita tidak mau memandang bahkan. Ini berarti dalam diri kita orang semacam ini ada sifat sombong. Seandainya dibikin kaya oleh Allah nanti, dia pun akan meremehkan banyak orang, merasa dirinya hebat. Makanya Islam itu mengendalikan karakter kita, keyakinan kita, akhlak kita dikendalikan. Para jemaah sekalian yang sama-sama bahagia. Maka dari itu penting untuk kita senantiasa belajar secara ilmu, belajar secara jiwa dan rohani, mengendalikan secara ilmu tadi pemahamannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah tentang takdir. Misalkan ilmu tentang takdir, sudah
apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah takdirnya. Tapi takdir yang akan terjadi oleh Allah dirahasiakan. Itu kan ilmunya. Takdirnya yang akan terjadi dirahasiakan. Tapi kita diperintah supaya berusaha. Karena ada hadis Rasul begini. Ya Rasulullah, kata sahabat, kita ini beramal sesuai dengan takdir sampai pena Allah kering untuk menulis takdir, atau kita beramal di masa depan sesuatu yang belum jelas. Kata Nabi, bal fima jaffatil aqlam. Bahkan kita ini beramal sesuai dengan takdirnya, penanya Allah sudah kering. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, fa fimal amal, lah untuk apa kita berusaha, bersusah payah, capek-capek ya? Lebih baik kita berpangku tangan menunggu keputusan Allah. Itu kan bahasa kita. Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Justru kalian berusaha, justru kalian berjuang yang terbaik. Karena apa? Setiap fakulun muyassarun, setiap sesuatu itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kita nggak tahu Pak, apakah 2 tahun lagi kita akan sehat atau sakit, kita nggak tahu. Tapi kita diperintah hidup sehat. Kalau memang takdirnya sehat, maka akan jadi mudah. Maka cari cara-cara bagaimana membuat kita sehat. Mungkin makanannya dijaga, mungkin pendapatannya, mungkin konsumsi atau apapun gaya hidupnya kita jaga biar hidup lebih sehat. Sehingga takdirnya kita tahu kalau sudah kita rasakan. Tapi jangan lupa, di samping kita berikhtiar, dilengkapi dengan doa. Karena kalau dia hanya berusaha tanpa doa, itu seringkali melupakan bahwa yang memberikan adalah Allah. Kan begitu kadang. Dia berusahanya hebat dan tidak disertai dengan doa. Sehingga apa? Keberhasilan kadang dalam dirinya itu karena saya berusaha, karena saya yang berjuang. Bahkan muncul kata-kata membeni sengkok, munta'ala goriyah, itu sudah tidak benar Pak. Itu termasuk unsur kesyirikan. Dia menganggap keberhasilan karena dirinya, bukan datang dari Allah. Walaupun syiriknya kecil ya. Kalau bukan aku, kalau bukan kamu, kalau bukan takmir, kalau bukan siapapun nggak akan berhasil. Itu tidak boleh. Yang benar itu kembalinya tetap kepada Allah. Makanya sering-sering berdoa. Jualan, mau usaha, jualan, sebelum kita buka baca doa. Berapapun pendapatannya itu sudah datang bagiannya dari Allah. Mau usaha apa, sering-sering berdoa. Kalau sudah demikian, maka hati ini kuat, ketergantungan dengan Allah, kuat, sangat kuat. Nah terus nanti kalau orang misalkan ada yang bertanya, kalau takdir sudah ditentukan, ya, kalau takdir sudah ditentukan, lantas apa fungsi doa? Karena begitu kan, takdirnya jadi orang kaya, ngapain berdoa jadi orang kaya? Takdirnya sehat, ngapain doa jadi sehat? Atau takdirnya mati, takdirnya sakit, ngapain doa sehat? Ya kan? Para jemaah sekalian, disinilah rahasia takdir oleh Allah disembunyikan. Karena apa? Biar kita tidak punya anggapan-anggapan, tapi kita selalu menyandarkan setiap apapun kembali kepada Allah. Ketika oleh Allah diberikan yang namanya sakit, padahal kita sudah minta doa kesehatan. Doanya sehat apa biasanya?
yang sering dibaca itu, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil kan itu zikir pagi sore ya, diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan mataku, sehatkan telingaku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau. Baca 3 kali pagi dan sore. Lalu kita baca, ternyata sakit. Ya. Orang kalau umpama dia tidak percaya dengan ini, akhirnya kan, atau kalau dia pemahamannya sempit dan kritis, bisa-bisa protes kepada Allah. Ya Allah, kan saya sudah baca zikir pagi sore, kenapa saya masih sakit? Ya kan? Nah, disinilah rahasianya. Di antara hikmahnya adalah sesuai dengan hadis Nabi. Rasul bersabda, ketika seorang hamba berdoa, doanya dalam rangka kebaikan atau bukan dalam rangka memutus silaturahim, doanya dalam rangka kebaikan atau bukan dalam rangka memutus silaturahim, maka Allah akan memberikan 3 opsi, 3 keputusan dari Allah, salah satunya dari 3. Bisa jadi oleh Allah diijabah, dijawab langsung, diterima langsung, atau kalau tidak dijawab langsung oleh Allah, akan diganti dengan kebaikan yang lain. Doa kita yang kita minta kepada Allah tidak dikasih, tapi Allah kasih yang kita butuhkan yang lebih bermaslahat. Atau oleh Allah tidak di dunia, tapi akan dibalas nanti pada kehidupan di akhirat. Jadi tidak ada buruknya dalam berdoa. Terus kita minta kepada Allah. Kita minta. Ada kalanya oleh Allah nanti diijabah langsung. Karena itu para jemaah sekalian, dalam hal ini juga perlu kita memperkuat, mempertajam doa-doa kita. Karena semuanya itu rasanya Allah kan. Tapi kita juga perlu mempertajam doa. Karena kadang doa kita kan tumpul Pak ya. Doa kita tumpul, sudah minta sampai bertahun-tahun, sampai siang hari belum dijawab juga, belum ada perubahan juga. Bisa jadi doa kita tumpul sehingga tidak dijawab, sehingga tidak ada perubahan dalam hidup. Kok bisa doa kita tumpul? Ya, karena dosa yang kita kerjakan. Di antaranya apa? Misalkan dosa yang kita kerjakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ketika ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas minta, ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang yang mustajab doa, agar menjadi orang yang mustajab dalam berdoa. Nabi bukan mendoakan, tapi Nabi memberikan cara. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Kamu perbaiki makanmu, yang halal-halal kamu makan, yang haram-haram, yang riba-riba kamu tinggalkan. Pasti kamu jadi orang yang mustajab doanya. Jadi kalau kita misalkan mengumpulkan orang sekian banyak, lalu adakan istighosah atau doa bersama, minta kemaslahatan kepada Allah, tapi isinya koruptor-koruptor, nggak diterima Pak. Ya, nggak diterima oleh Allah. Tapi satu orang saja yang dia mustajab, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang membuat doa kita mustajab, jauhi makanan-makanan yang diharamkan, makanan-makanan yang tidak mendatangkan keberkahan. Itu di antaranya, meskipun banyak ya. Ini sudah berapa menit? Sudah cukup. Baik, kita cukupkan dulu ya, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Tetap bersemangat. Boleh pertanyaan seputar tema atau yang lainnya, silakan. Kalau saya tahu saya jawab. Silakan
dimasuki. Ya Pak. Ya. Tentang pertemuan antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Nah, sekarang orang yang haji atau yang umroh, dia berbondong-bondong naik ke atas itu berdoa, mendoakan putranya agar cepat punya anak dan sebagainya. Apakah ini benar? Cerita ini, Jabal Rahmah ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Ibu Hawa. Pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Baik. Sehingga dijadikan cara untuk berdoa supaya anaknya punya anak gitu ya. Ya. Memang secara umum Makkah itu ya tempat bertemunya Nabi Adam. Dalam penjelasan ulama, Makkah itu tempat bertemunya Nabi Adam. Karena Nabi Adam dikatakan diturunkan di India. Dari surga diturunkan di India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Nanti setelah mereka mencari-cari dan ternyata bertemu di Makkah. Ada yang mengatakan seperti itu dalam riwayatnya. Tapi secara umum Makkah memang kota suci, kota yang diberkahi, ya, sesuai dengan firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah untuk beribadah ialah yang ada di Bakkah. Yang ada di Bakkah. Nah, dulu namanya Bakkah. Kemudian dirubah menjadi Makkah. Terus Bakkah itu luasnya seperti apa? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan luasnya ya selebar Masjidil Haram, komplek Masjidil Haram. Ada yang mengatakan seluas kota Makkah itu, kota Makkah. Karena dulunya Bakkah, akhirnya berubah jadi Makkah. Di dalam kota Makkah fi ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maksudnya apa? Di antara tanda-tandanya kan banyak, termasuk doa bisa diijabah. Dan ada tempat-tempat tertentu yang paling diijabah. Di antaranya Multazam atau dekat dengan Ka'bah. Minta di situ. Dan banyak pengalaman lah orang-orang yang berhaji. Saya punya teman dia berhaji, dia haji atau umroh saya lupa. Dia cerita, saya sampai sana Ustaz, cuman satu doa saya itu, ya Allah nasi goreng. Doanya itu ya Allah nasi goreng, supaya jadi nasi goreng yang laris. Pulang ke Indonesia, usaha nasi goreng sampai sekarang dia cerita, ketemu saya, nasi gorengnya dalam semalam itu 400 porsi. Rata-rata 400 porsi. Itu lain yang pesan-pesanan untuk acara-acara. Harga 10.000 kali 400 berapa? Dijawab oleh Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang juga teman sama, dia sakit ginjal, udah tua, sakit ginjal, punya uang mau dipakai buat operasi, tapi dia bilang sudah saya pakai buat ibadah ke Makkah, umroh atau haji saya lupa, dengan satu keyakinan nanti Allah sembuhkan. Padahal dia nggak bisa jalan Pak, nggak bisa jalan tuh, harus didorong, kursi dorong, namanya sakit ginjal. Terus singkat cerita, di dekat Ka'bah di Masjidil Haram dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk di atas kursi roda. Tapi dia yakin Allah sembuhkan, sampai nangis-nangis itu. Akhirnya apa? Dia nggak merasa, berdiri langsung berdiri, padahal nggak bisa berjalan waktu itu, sembuh seketika. Ada yang begitu. Jadi memang di Multazam atau sekitarnya itu adalah
tanda kebesaran Allah, diantaranya dengan doa. Siapa orang yang berdoa mustajab. Timbel mau nanti masalah, doa ke Allah. Mau nanti kesempatan umur atau haji, itu peluang besar untuk minta apapun yang diminta. Makanya para ulama termasuk Imam Syafi'i menganjurkan orang yang tawaf jangan nyanyi-nyanyi. Perbanyak berdoa, apa yang jadi hajatnya silahkan. Nah, nyanyi misalkan, minta ya. Begitu ya. Jelas. Kalau misalkan tidak punya anak, minta kepada Allah. Yang lain? Ustaz, tentang penciptaan manusia itu, Penciptaan manusia. itu ukuran manusia itu mencapai 20 meter. Penciptaan manusia. Nah, itu gimana penciptaan? Ya. Maksudnya tinggi. Iya. Postur tubuhnya. Ya, Rasul mengatakan Nabi Adam tingginya 60 hasta. Mungkin hastanya Rasulullah saya nggak tahu ya. 60 hasta. Jadi kalau diukur meter sekitaran 30 meter. Kungana nyior. Hah? Dan ada kuburannya Nabi di Mekah itu, kuburan Nabi Adam, panjang. Iya. Karena kata Nabi, seiring perjalanan waktu manusia banyak bikin dosa, akhirnya menjadi kecil fisiknya, sedikit demi sedikit. Jelas ya? Dan yang terlahir dalam keadaan tubuh kecil bukan berarti paling banyak dosa, bukan untuk sekarang. Ya memang sudah takdirnya memang tubuhnya kecil. Urusan dosa kan kembali kepada masing-masing. Cuman efek daripada dosa-dosa yang dikerjakan, kata Nabi, membuat yang dulunya berfisik besar akhirnya menjadi berkurang, menyusut. Termasuk dulunya Hajar Aswad itu warnanya putih, diturunkan dari surga. Nah, seiring perjalanan waktu manusia bikin dosa, yang putih lama-lama jadi hitam, jadilah Hajar Aswad. Jelas? Baik. Tidak terbayang, Pak ya. Karena ada Nabi dan umatnya yang besar fisiknya, bikin rumah dari batu yang dipahat. Di mana itu? Di Saudi Arabia. Kaum Samud. Sekarang boleh dicek di YouTube, itu gunung-gunung dibuat jadi rumah-rumah itu. Badannya besar. Dan sekarang kita kesulitan ya untuk bisa memahami. Ada kemampuan, cuman kesulitan. Kita sudah yang paling kecil 2 meteran nggak sampai. Tapi oleh Allah dikasih kemampuan, kecerdasan yang lebih, teknologi yang hebat. Sampai pada akhirnya ketika sudah sampai pada puncak teknologi dan kecanggihan, di situ mungkin Allah akan memberikan kehancuran pada manusia. Dan itu terjadi kepada nabi-nabi pada umat-umat terdahulu. Kalau sudah sampai pada puncak kecanggihan di zamannya, mereka akhirnya menjadi sombong kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah hancurkan. Begitu. Jadi alhamdulillah kita terlahir dan sekarang jadi orang yang beriman meskipun fisiknya tidak sampai 60 hasta. Alhamdulillah. Lebih baik fisik kecil daripada lebih baik fisik kecil dengan beriman daripada fisik besar tapi tidak beriman. Jelas? Ya. Lanjutan dari penciptaan Nabi Adam dan Hawa, ketika sudah diusir oleh Allah tentang suatu kesalahan, di situ sudah mengetahui awalnya memang pertanyaannya dari tinggi ini kan yang nonton lagi ini sekarang ini, pertanyaannya, jika Allah mengetahui bahwa Nabi Adam dan Hawa akan berdosa, mengapa ia tetap menciptakan mereka? Kenapa? Pertanyaannya, jika Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa, mengapa ia tetap menciptakan mereka? Menciptakan manusia sendiri. Iya. Itulah yang disebut dengan masyiatullah, kehendak Allah. Jadi kalau sudah kehendak Allah kita nggak usah mikir. Jelas ya?
Cuman di sana ada hikmah. Ada hikmah. Sama dengan ketika Nabi Adam didebat oleh Nabi Musa. Wahai Adam, engkau bapak kami. Tapi kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Ya. Kata Nabi Adam, kamu mau membantah saya dalam hal yang sudah Allah tentukan. Ya sudah, urusannya Allah itu. Cuman kan Nabi Adam tidak tahu kalau akan dikeluarkan. Ya, Nabi Adam nggak tahu. Nabi Adam hanya dikasih yang namanya modal. Sifat-sifat manusiawi itu ada. Sehingga ketika dalam perjalanan ketika di surga oleh Allah dilarang mendekat ke pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, sehingga kalau kamu mendekati dan makan buahnya akan jadi orang zalim. Ini namanya kias aula ya, mendekati saja dilarang apalagi makan buahnya. Tapi ternyata Nabi Adam lupa karena digoda oleh iblis. Iblis datang kepada Nabi Adam. Saya bersumpah, kata iblis, kalian itu dilarang makan buah ini agar kalau kalian makan nanti jadi malaikat. Atau kalau paling tidak kalian akan abadi di surga. Itu godaan iblis, sehingga terpesona, tertarik untuk makan biar jadi malaikat atau jadi abadi di surga. Ternyata jebakan. Justru Nabi Adam akhirnya ketika makan langsung tersingkap pakainya ditelanjang pula. Disitulah Nabi Adam akhirnya mengakui dosanya, telah melanggar apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam pun tidak tahu apa yang bakal terjadi masa depan. Gitu ya. Dan Allah tahu semuanya. Makanya rahasianya di sini biar kita berusaha yang lebih baik buat kita. Jelas. Kalau kenapa Allah menciptakan, ya itu sudah urusannya Allah. Kita nggak bisa bertanya sudah. Ya. Tapi hikmahnya besar untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Makanya Allah mengatakan begini. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyablakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah mau, lihat, di sini Allah menggunakan kata mau atau masyiah, kehendak. Seandainya Allah berkehendak, pasti kalian dibikin satu umat. Semuanya beriman, gak ada yang gak beriman. Tapi enggak. Walakin, tetapi Allah liyublakum, untuk menguji kalian dengan apa yang telah diturunkan kepada kalian. Allah menguji dengan keadaan kita, dengan agama ini. Fastabiqul khairat. Jadi sekarang intinya sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dibikin kita ini berbeda, wajahnya berbeda, terlahirnya berbeda, keadaan alamnya berbeda. Kalau di Indonesia berpuasanya lebih panjang dibanding di negara kutub, ya mana? Swedia atau Norwegia, katanya sehari cuma 1 jam 2 jam, jadi berpuasanya cuma 2 jam. Ya, kita nggak usah mikir, ya Allah kenapa nggak saya dilahirkan di sana saja, puasanya kan enak. Nggak usah. Fastabiqul khairat, apa yang turun kepadamu kerjakan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya munterwa andi modal, silakan bulan Ramadan tinggal di sana. Ya kan? Nanti kalau selesai balik lagi ke sini. Itu semua adalah ketentuan Allah untuk menguji kita. Jelas? Yang lain? Tentang mendekati buah kuning. Apakah itu bahasa kiasan? Dilarang mendekati ibu Hawa? Maksudnya begitu, Pak? Apa hanya bahasa? Ya, baik. Itu keindahan bahasa Quran ya, bahasa Allah. Jadi sama dengan sampean gini. Misalkan ya, Allah menggunakan kalimat la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Maksudnya jangan berzina. Kalau mendekat saja dilarang, apalagi berzinanya. Jadi sini diambil sebuah kesimpulan dalam usul fikih, dilarang melakukan sarana-sarana yang bisa terjadi perzinahan. Sarananya saja dilarang, apalagi berzinanya. Berarti mendekati saja dilarang, apalagi makan buahnya.
Namanya kias aula, kias yang lebih utama. Mendekat dilarang, apalagi sampai masuk ke dalam, begitu ya, jelas. Ini bukan ya keindahan bahasa Quran begitu, sehingga menjadi rumus-rumusan dalam ilmu ushul fikih kadang. Sama dengan misalkan gini, ma la yatimmu bil haram illa bi fa haram. Kaidah usulnya mengatakan sesuatu yang haram tidak akan sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi haram. Aplikasinya begini, khamr itu hukumnya haram. Khamr itu terbuat dari apa? Anggur misalkan. Nah, hukum anggur aslinya adalah halal kalau tujuannya dimakan. Tapi kalau anggur yang dibeli untuk dibikin khamr, maka menjadi fasilitas haram. Maka kalau ada orang yang jualan buah, lalu ada yang mau beli buat dibikin anggur, buat dibikin khamr, maka menjual buah anggur kepada produsen khamr menjadi haram. Fasilitas. Tidak boleh memberi fasilitas kepada sesuatu yang haram. Maka memfasilitasi juga menjadi dosa. Begitu juga hal yang wajib. Ma la yatimu bil wajib illa bi fawa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain menjadi wajib. Naik haji, bagi yang kaya punya harta cukup buat berangkat haji dan cukup buat yang ditinggalkan keluarganya, berarti kan sudah wajib haji. Cuman nggak bisa kalau tidak naik pesawat, ya, maka naik pesawat menjadi wajib. Yang aslinya naik pesawat aslinya halal, tapi menjadi wajib ketika mau melaksanakan ibadah haji. Begitu. Jadi namanya fasilitas. Yang lain. Ya. Sebagai orang yang beriman. Baik. Mau tanya ketentuan tentang muhrim itu. Ya. Sejak kapan dan sejak Nabi siapa? Karena pada saat Nabi Adam kan anak-anak dari Nabi Adam masih menikah sama saudaranya. Jadi ketentuan muhrim itu sejak kapan? Ketentuan muhrim. Oh iya. Ya sejak ada Nabi yang diperintahkan. Iya, Nabi siapa? Allah alam. Iya. Tapi yang jelas Nabi Rasulullah sudah ada. Adapun muhrim batasan-batasannya, karena setiap nabi dan rasul itu berbeda syariatnya. Allah berfirman, "Likullin ja'alna minkum syiratan wa minhaja." Setiap nabi dan umat ada syarat yang berbeda. Makanya Rasul mengatakan, Al-anbiya abuhum wahid wa ummatuhum syatta wa ummahatuhum syatta. Para nabi bapaknya satu, ibunya yang banyak, yang bermacam-macam. Jadi bapaknya kasih hitung, Pak. Ibu lebih dari itu. Jelas ya? Maksudnya begini, itu bahasa kiasan. Para nabi akidahnya sama, tapi syariatnya yang berbeda antara Rasulullah dengan Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Musa, antara Nabi Musa dengan Nabi yang sebelumnya, dengan Nabi Nuh beda-beda. Tapi keyakinan tentang Allah, tentang iman, tentang akidah sama, tidak berubah sejak Nabi Adam sampai Rasulullah. Itu akidah. Maka ibadah atau syariat dan cara-cara ibadah itu akhirnya menjadi sempurna pada Rasulullah. Sehingga Rasul membuat satu tamsil. Rasul mempermisalkan, masali wa masalul anbiya'i qabli. Permisalanku, kata Nabi, dengan permisalan para nabi sebelum aku dalam hal syariat yang berbeda-beda tadi. Itu seperti satu bangunan rumah. Satu bangunan rumah. Nah, setiap nabi punya syariat. Bukan akidah ya. Kalau akidahnya sama ya. Setiap nabi punya syariat, cara-cara beribadah berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, sehingga ketika Rasul itu sudah diutus, berarti kan nabi yang lain sudah masanya.
Ibaratnya seperti seorang yang bangun rumah. Dia lihat sekeliling rumah, oh sudah semuanya. Ternyata cuma tinggal satu bata yang belum diselesaikan. Kata Nabi, ketika dimasukkan batu itu, bata menjadi sempurna bangunan rumah. Dan aku adalah bata itu. Fa'anal lubnah. Maksudnya apa? Islam ini adalah agama yang penyempurna dari sekian syariat-syariat yang sebelumnya. Sehingga kalau ditanya kapan batasan ketentuan muhrim atau mahram? Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Ya, sejak turun ayat haji dalam surat Ali Imran. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Iya. Di zaman Nabi Adam nggak ada peraturan itu. Yang ada cuma akidahnya. Karena manusia terbatas. Ya, sehingga waktu itu syariatnya boleh menikahi saudara yang lahir dari satu ibu. Ya. Tapi manusia menjadi banyak, pada akhirnya dibatasi semua itu. Cuman pada Nabi siapa? Wallahu a'lam. La adri, nggak tahu saya. Jelas ya? Baik. Ya, kalau bicara ini panjang. Misalkan dalam kaidah usul dikatakan begini. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'ana. Syariat sebelum Nabi kita itu menjadi syariat bagi kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Jadi sebelum Rasulullah diutus, misalkan pencuri dalam kitab Taurat hukumannya dipotong tangan. Setelah Rasul diutus dalam Quran, pencuri dalam surat Al-Maidah sanksinya dipotong tangan. Maka kata kaidah usul, syariat sebelum kita itu jadi syariat buat kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Lah kalau umpama syariat terdahulu beda dengan syariat kita, itu nggak boleh kita ambil. Seandainya ada Nabi masih hidup zaman sekarang, Nabi sebelum Rasul masih hidup, maka Nabi itu nggak boleh melakukan syariat sendiri, harus ikut syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh dia ikut kecuali ikut aku, ikut syariatnya Rasul. Sehingga kalau ada orang yang meyakini keyakinan di luar syariat Rasul, itu nggak benar. Jelas ya, harus ikut syariatnya Rasul. Ada nggak Nabi yang masih hidup sekarang? Ada. Namanya Nabi Isa. Nabi Isa kan ada di langit. Nabi Isa kelak akan Allah turunkan pada zaman Al-Mahdi, di saat Dajjal keluar. Dan Nabi Isa itu oleh Allah akan diturunkan menjadi hakim. Al-Mahdi pemimpinnya, hakimnya Nabi Isa, hakim adil, dan melaksanakan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kok sampai ke sini saya? Tapi mudah-mudahan paham ya. Baik, saya kira cukup. Saya sudah punya Hah? Udah banyak ya? Orang yang beriman tentu percaya kepada Allah. Allah menjadikan manusia ada yang hidup dalam keadaan miskin, ada yang hidup dalam keadaan kaya. Bagaimana pertanyaannya dengan kalimat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan berubah nafsu seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya? Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka mau merubah. Jadi di sini satu pemahaman, kita diperintah berusaha, tapi keberhasilan tetap kembalinya kepada Allah. Jangan lupa, keberhasilan itu Allah yang menentukan, jangan kita. Karena ada orang-orang yang memotivasi orang lain, namanya motivator sedekah, motivator rizki, motivator ini. Dan saya lihat, saya sering mendengarkan banyak dari para motivator itu seringkali
tidak menyandarkan kepada Allah dan berani memastikan yang bakal terjadi atau keberhasilannya. Kalau kamu sedemikian rizki, pasti kamu dapat. Kalau kamu bersedekah, pasti sekian. Kata-katanya bagus, Pak. Apa? Usaha tidak membohongi hasil, gitu. Ya. Itu kan artinya, Pak, kalau kamu berusaha pasti kamu. Padahal kan ada orang berusaha ternyata juga tidak berhasil. Kenapa? Allah tidak memberikan ini. Barangkali Allah akan memberikan yang lain. Karena itu tetap kembalinya kepada Allah. Jadi muntak teronya apa ya? Kembalikan kepada Allah. Kalau tidak mengembalikan kepada Allah, kadang kita ini kecewa. Kalau sudah kecewa kadang frustasi. Frustasi sampai tingkatan tinggi, stres, bisa-bisa bunuh diri. Paling berita di Brasil tahun berapa itu? Karena bola Brazil kalah, akhirnya rame-rame bunuh diri. Begitu, ya kan? Nauzubillah summa nauzubillah. Cukup atau masih ada? Baik, cukup ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanika wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata at-tamma wa shifaa al-'ajilan wa muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan wa rafa'atil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian